Gimana kalau semuanya penting? Mana dulu yang harus diprioritaskan? Ini caranya. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Gua bahas banyak lagi terkait produktivitas di konten-konten gua di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Senang banget ketika gua bisa berkesempatan membantu banyak orang untuk punya manajemen waktu yang lebih baik lewat menulis ebook, menulis buku, membuat webinar, mengadakan training, membuat e-course, sehingga banyak sekali orang yang merasakan manfaat dari manajemen waktu yang lebih baik. Ketika kita mencoba mengelola waktu dengan lebih baik, di awal-awal mungkin kita merasa semuanya mudah. Tinggal memetakan saja ke daftar tugas atau daftar agenda kita di kalender, semua pekerjaan kita, semua tugas kita, to-do list kita. Tapi ketika kita sudah punya lebih banyak lagi aktivitas dan tugas, maka kita harus memilih. Kita harus mengambil keputusan. Decision making. Bahkan kata decision, dari kata decide, berasal dari kata decidere atau decidere. Berasal dari bahasa Latin yang artinya to cut off. Untuk memotong yang memang nggak butuh, yang memang nggak penting. Maka perlu ada yang kita eliminasi. Ada yang perlu kita hilangkan dari daftar tugas kita, daftar pekerjaan kita, dari daftar agenda kita. Nah, maka penting sekali untuk kita melakukan prioritization atau memprioritaskan mana yang diutamakan, mana yang dibuang dulu sekarang, mana yang harus dilakukan segera, mana yang dicoret. Sehingga ketika kita belajar time management, kita perlu memulai dari priority management, manajemen prioritas. Ingat bahwa pasti ada yang lebih penting dari yang lain. Gak bisa kita anggap semuanya hal yang penting, meskipun terkesan demikian. Coba bayangkan lo membuat sebuah acara, sebuah pesta yang berisi 5.000 orang. Lo membuat invitasi atau undangan untuk orang-orang hadir ke acara tadi. Lo mengirimkan 5.000 undangan, satu undangan untuk setiap orang. Dan di setiap undangan ada label VIP. Orang yang mendapatkan label VIP adalah orang penting yang mendapatkan tempat duduk spesial saat acara. Ketika acara diselenggarakan, 5.000 orang yang diundang semuanya datang, dan mereka terkaget-kaget. Karena di setiap undangan mereka, saat mereka cek dengan orang yang lain, semuanya punya label VIP. 5.000 orang, 5.000-5.000-nya punya tanda orang penting. Pertanyaannya, kalau semua ditandai orang penting, siapa yang benar-benar penting di acara tersebut? Siapa yang harus diutamakan? Who is the real VIP? Very important person. No one. Tidak ada. Ketika semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Kita harus mengkategorikan mana agenda yang benar-benar penting, mana agenda yang biasa aja, mana agenda yang tidak penting sama sekali. Sehingga kita terbiasa mengurutkan daftar tugas kita dan tahu mana dulu yang harus dieksekusi. Lantas bagaimana caranya mengatur prioritas? Yang pertama adalah buat skala prioritas dari semua aktivitas yang ada. Misalnya, nomor 1 adalah keluarga, nomor 2 adalah pekerjaan, nomor 3 adalah teman-teman. Kita buat sistem skala prioritas untuk semua peran-peran yang ada di hidup kita. Sehingga ketika bentrok acara keluarga dengan acara ngumpul dengan teman-teman, kita tahu mana yang perlu diprioritaskan. Oh, acara keluarga, karena dia punya skala prioritas yang lebih tinggi. Ini adalah cara yang paling dasar. Kemudian yang kedua, gunakan aplikasi to-do list, tapi kita harus menerapkan sistem multiple to-do list. Sebagai contoh, gue menggunakan Todoist, sebuah aplikasi yang mengkategorikan sistem to-do list-nya menjadi 4 kategori prioritas. Prioritas 1 atau P1 berwarna merah, prioritas 2 warna kuning, prioritas 3 warna biru, dan prioritas 4 warna putih. Sehingga kita bisa mengurutkan tugas ini berada di level prioritas yang mana. Mana dulu yang harus kita lakukan, mana yang diutamakan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan Eisenhower Matrix atau matriks pengambilan keputusan. Yaitu ada gambarnya seperti ini, mendesak dan tidak mendesak, penting dan tidak penting. Muncullah 4 buah kuadran. Kuadran 1 penting dan mendesak, kuadran 2 penting namun tidak mendesak, kuadran 3 tidak penting mendesak, dan kuadran 4 tidak penting dan tidak mendesak.
Tentu saja, kuadran 4 kita hilangkan, terus mana yang perlu kita fokuskan? Yang perlu kita fokuskan bukanlah kuadran 1. Banyak sekali orang yang menganggap, lah, kuadran 1 dong yang perlu difokusin, yang penting dan mendesak. Jawabannya tidak. Yang perlu kita fokuskan adalah kuadran 2, yang penting namun tidak mendesak. Kuadran 1, penting mendesak, pasti kita lakukan. Kenapa? Karena udah urgent, pasti kita lakukan tanpa perlu kita fokuskan sama sekali. Namun kuadran 2 lah yang perlu kita berikan perhatian lebih atau kita fokuskan. Memang kuadran 1 dilakukan duluan, tapi kuadran 2 harus kita jadwalkan, harus kita agendakan. Apa contoh-contoh kuadran 2? Hal yang penting namun enggak mendesak. Olahraga, penting nggak? Penting, tapi apakah mendesak? Tidak mendesak, sehingga kita tidak lakukan. Baca buku, penting nggak? Penting, tapi apakah mendesak? Tidak mendesak, tidak kita lakukan. Maka semua yang ada di kuadran 2, kita tahu itu penting meskipun nggak mendesak, harus kita jadwalkan di agenda kita. Yang keempat, fokus pada 20% aktivitas terpenting, atau berdasarkan aturan Pareto 20-80, justru aktivitas terpenting ini, yang 20% sedikit ini, berkontribusi ke 80% dampak dari semua aktivitas kita. Yang kelima, batasi jumlah aktivitas terpenting 3 saja setiap hari. Kita bisa punya banyak sekali to-do list. Sehari-hari gue punya sekitar 20 sekian to-do list, tapi punya 3 hal most important task, atau tugas-tugas terpenting di hari tersebut. Ketika 3-nya itu udah beres, maka hari tersebut adalah sebuah kemenangan, dan tinggal melanjutkan tugas-tugas yang relatif mudah lainnya. Dan terakhir, yang keenam, gunakan tujuan yang smart. Ketika kita punya daftar aktivitas, kita harus membuatnya spesifik, terukur, tahu beresnya gimana, actionable, bisa dilakukan, relevan dengan impian besar kita, dan time bound, ada deadline-nya. Jadi ketika kita menuliskan daftar tugas, daftar agenda, harus spesifik supaya nggak bingung saat kita mau mulai mengerjakan. Itu tadi 6 hal yang bisa membuat kita lebih cerdas dalam mengelola prioritas, dan akhirnya memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk kita bisa mencapai goal yang kita inginkan. Gua bahas jauh lebih lengkap di program 30 hari jago atur waktu, Time Control System, di mana lo akan dibantu untuk membentuk sistem jadwal yang rapi, sistem daftar tugas, dan akhirnya lo bisa sangat-sangat produktif. Kalau lo mau ikutan, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pembelajar Produktif. Nyalakan lonceng notifikasinya. See you, salam pembelajar.